Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang Yesus kasihi. Kita kembali menerima hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan Tuhan telah menghantar kita menerima hari baru ini. Tentu kita bersukacita, bahkan bersyukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang selalu baru bagi kita setiap saat. Bahkan hari berganti hari. Rasakan itu Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Dengan memulai hari baru ini lewat ibadah. Bernyanyi berdoa. Dan saat ini Bapak Ibu, mari kita mendengar, menerima firman Tuhan renungan Jumat 19 November 2021 dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Odo hiras ni rohata marado pun ibana. Molota pangido manang ahmar guru tu lomo ni rohana. Tangi honon nadohita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ia mengabulkan doa kita. Jika meminta sesuai kehendaknya. Sering kita bertanya-tanya. Bahkan merasa kecewa dalam menantikan pengabulan doa. Dan apa yang kita minta dalam doa kita. Juga kita sering mengatakan, kenapa doa saya tidak didengar dan tidak dikabulkan? Dan apa yang saya minta tidak kunjung saya terima? Hal ini bisa membuat kita tidak tetap untuk berdoa. Sebagaimana dikatakan, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Namun perlu juga kita meneliti diri kita, hati kita, pikiran kita di saat kita berdoa. Dan apa yang kita minta, apakah hanya apa yang kita kehendaki dan bukan apa yang dikehendaki Tuhan? Terlalu sering kita meminta apa yang sesuai keinginan, kehendak kita. Bahkan tidak kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Bahkan di saat kita berdoa tidak di dalam roh dan kebenaran, bahkan tidak percaya. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus juga mengatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14. Ketika kita berdoa, bukankah karena dasar keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya? Jangan kita pernah melupakan apa isi doa yang diajarkan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika kita berdoa dan meminta, apakah kita berdoa dengan keberanian percaya kita kepadanya? Dan apakah yang kita minta hanya apa yang kita kehendaki dan bukan apa yang dikehendakinya? Sering kehendak kita tidak sesuai, berseberangan dengan kehendak Tuhan. Bahkan kita selalu memaksakan kehendak kita di dalam doa kita. Dengan keberanian percaya kita kepadanya di dalam doa kita, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Apakah yang kita minta di dalam doa kita sudah sesuai dan menurut apa yang dikehendaki Tuhan? Atau hanya apa yang sesuai menurut kehendak kita? Berani percaya kepadanya, maka doanya pun dalam kepercayaan. Dan apa yang diminta sesuai menurut kehendak Tuhan. Kehendak kita meminta agar kita punya pekerjaan yang baik, semakin hebat, bahkan supaya kaya. Namun kita tidak ada usaha, tidak baik bekerja dan malas-malasan. Apakah itu sesuai dan menurut kehendak Tuhan? Apa yang kita minta? Kita meminta kehidupan kekal sebagaimana anak muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Namun tidak mampu menuruti, melakukan kehendak Tuhan untuk orang-orang miskin. Hal utama yang harus kita ketahui adalah bahwa kita memiliki pengetahuan akan hidup yang kekal. Dan inilah kehendak Allah. Supaya kita yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Karena itu keberanian kita adalah percaya kepadanya dan kita tahu Tuhan mengabulkan apa saja yang kita minta. Dan kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Renungkanlah, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 2 sampai dengan 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 7 ayat 7.
dan Matius 21 ayat 22. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, segala puji dan syukur hanya bagimu Allah Bapa, yang selalu menyertai kami, mengasihi kami, dan melimpahkan segala berkat kasih karunia Tuhan bagi kami, sampai di hari baru di pagi ini. Karena itu Tuhan kami bersuka cita memulai hari baru ini lewat ibadah. Dan juga kami telah mendengar dan menerima firman Tuhan yang mengingatkan kami melalui firman-Mu. Engkau akan mengabulkan doa kami jika kami meminta sesuai kehendak Tuhan. Agar kami tidak memaksakan kehendak kami untuk meminta kepadamu di dalam doa kami. Bila firman-Mu menyertai kami sepanjang satu hari ini. Tuhan, jangan tinggalkan kami sesaat apapun. Hanya Engkaulah yang bersama kami, menyertai kami, melindungi kami, mengasihi kami, melimpahkan berkat kasih karuniamu bagi seluruh jemaat-Mu, dari mulai anak-anak sampai yang paling tua. Bagi penatua-Mu, keluarga dan anak-anaknya. Di jemaat-Mu HKBP Selipi, dan di jemaat-Mu yang sudah pernah hamba-Mu layani. Supaya seluruhnya Tuhan beroleh hikmat pengertian dalam menjalani hari kehidupannya, melaksanakan aktivitas pekerjaannya, dan juga kesehatan, kekuatan sukacita yang daripada Tuhan. Jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan, apa yang diinginkan, dikehendaki, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang dicita-citakan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberikan pada saat dan waktunya. Bagi anak-anak yang kecil, beroleh berkat pertumbuhan yang baik dan sehat. Yang dalam pendidikan perkuliahan, beroleh hikmat pengertian. Yang belum mendapat pekerjaan, beroleh pekerjaan. Dan Tuhan memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu dan penatua-Mu untuk menjadi berkat yang lebih lagi dari apa yang telah Tuhan berkati selama ini, dan membuat pekerjaan semakin baiknya. Mempertemukan jodoh bagi yang patut berumah tangga, laki-laki dan perempuan, yang takut, yang percaya, yang memuji memuliakan Tuhan. Keluarga-keluarga yang belum beroleh berkat keturunan, Tuhan berkati rahim kaum ibu untuk beroleh berkat keturunan di tengah-tengah keluarganya. Dan di dalam sakit penyakit dari jemaat-Mu Tuhan, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumahnya, biarlah berkat Tuhan mendatangkan kesehatan, kesembuhan, dan menetapkan kesembuhan, dan memberkati seluruh proses pengobatan untuk menjadi berkat kesehatan dan kesembuhan. Tuhan angkat dan Tuhan keluarkan segala sakit penyakit dari tubuhnya. Yang di dalam kesusahan dan kesedihan, biarlah bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan menjadi penghibur, karena Engkau ya Tuhan sang penghibur. Bagi para orang tua kami yang lanjut usia, biarlah di dalam Tuhan, bersama Tuhan, menjalani hari-hari kehidupannya di lanjut usianya, dan semakin berpengharapan di dalam Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Yang berulang tahun dari jemaat-Mu, penatua-Mu, biarlah bersuka cita di dalam Tuhan, dan semakin bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan, terutama hikmat pengertian dalam menjalani hari kehidupannya, juga kesehatan dan panjang umur. Tidak lupa kami Tuhan, buat para orang tua kami, sanak saudara dan keluarga kami, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan campur tangan dalam kehidupannya, untuk melimpahkan, mencurahkan segala berkat kasih karunia, supaya sama seperti kami beroleh hikmat pengertian, juga kesehatan dan panjang umur, jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah para pemimpin bangsa dan negara kami takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami, dari mulai presiden sampai ke tingkat desa, untuk menyuarakan dan melakukan keadilan dan kebenaran. Masyarakat bangsa kami, biarlah tetap kami Tuhan melakukan keadilan dan kebenaran. Juga kami berdoa buat para pemimpin gereja, secara khusus HKBP, dari mulai Eporus sampai ke pimpinan jemaat dan seluruh pelayan tabisa. Biarlah di dalam Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat, kekuatan, dan juga kesehatan, dan yang menuntun para hamba Tuhan untuk memimpin di tengah-tengah gereja-Mu, melayani di tengah-tengah gereja-Mu, dan melayani jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu beroleh sukacita dan beroleh berkat, dan semakin berpengharapan teguh kepada Tuhan, dan beriman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu bersama Tuhan, di dalam Tuhan kita penuh dengan sukacita menjalani satu hari ini. Horas, Tuhan memberkati. So